Selamat datang dan selamat menikmati. Di dalam dunia bayangan, Suho sedang berlatih menyelesaikan quest harian dari Amut. Amut mengatakan, pada awalnya, Suho sangat kesusahan, tapi sekarang Suho bahkan dapat berlatih sendiri. Suho mengatakan, dirinya sudah terbiasa dengan itu, bahkan jika ia tidak berlatih, badannya akan terasa ngilu. Esil berpikir, rasanya Suho sudah banyak berubah sejak terakhir bertemu, tidak hanya fisik atau mana, tapi juga udara di sekitarnya. Suho mengatakan, sekarang ia akan pergi karena ada sesuatu yang harus dirinya kerjakan di luar sana. Dirinya mungkin akan lebih sibuk mulai dari sekarang. Ia berencana menyelesaikan Field Type Dungeon. Dirinya berbicara dengan petinggi di Asosiasi Hunter kemarin. Sebagai pencegahan terhadap pabrik Stardust, mereka ingin dirinya menyelesaikan Field Type Dungeon. Guild yang lain akan menentang dengan keputusan ini, jadi kondisinya sudah ditetapkan untuk dijalankan. Untuk memenuhi kondisi itu, ia harus terus bergerak. Esil mengatakan, kalau begitu kita akan membantu Suho. Kita juga akan ikut sekarang, bukan? Suho mengatakan, baiklah, jika ia membutuhkan bantuan, mereka akan dipanggil. D-Rank Field Type Dungeon, Kachisan Field. Baek Miho mengatakan, apa yang dipikirkan oleh ketua guild kita? Menyerahkan kepemilikan Field Type Dungeon kepada individual, ini akan menyebabkan penurunan pada pemasukan guild. Perjanjian macam apa yang ditawarkan oleh Hunter Sung Suho? Dan mereka juga tidak menugaskan kita, Hunter rank A dan di atasnya. Mereka malah memanggil kita untuk memenuhi kuota anggota. Sung Ki-hun mengatakan, dirinya berpikir kalau ini sedikit menarik. Hunter Sung Suho mengklaim kalau dia dapat mengerjakan semua 3 tugas, penyerangan, menambang, dan mengumpulkan, semuanya dilakukan sendirian. Baek Miho berpikir, dirinya tidak percaya kalau ayahnya percaya begitu saja dengan omong kosong ingatan dari dunia sebelumnya. Sung Ki-hun berpikir, Hunter yang dapat terus bertambah kuat, mari buktikan jika perkataan ketua guild Choi Jong-in adalah benar. Tiba-tiba terjadi gempa bumi. Mereka tahu kalau Suho baru beberapa jam saja, apakah itu pertanda dungeon sudah diselesaikan? Dari kejauhan, muncul Sung Suho bersama pasukan bayangan. Suho mengatakan, terima kasih karena sudah menunggunya. Melawan bos tidak lama, tapi menambang magic crystal membutuhkan waktu. Dirinya ingin menyelesaikan 3 tempat lagi hari ini. Mari kita menuju dungeon selanjutnya. Pak Choi mengatakan, guildnya sudah menyerahkan semua hak kepemilikan Field Type Dungeon kepada Suho. Apakah itu keputusan yang tepat? Sumur yang tak berdasar menyediakan magic crystal dan monster material secara permanen. Pak Baek mengatakan, kamu benar-benar rakus akan uang. Jika dunia dihancurkan oleh Itarim, dungeon dan uang tidak berarti lagi. Pak Choi mengatakan, tapi ini terasa aneh. Yang secara agresif mendorong penyerahan Field Type Dungeon adalah ketua guild yang memiliki paling banyak. Ia rasa Lim Taegyu merasa bersalah. Lim Taegyu mengatakan, sejauh ini pabrik Stardust ditemukan di dalam Field Type Dungeon. Jika kita dapat melenyapkan obat yang mengubah Lee Min-sung, ia rasa akan sangat sepadan. Pak Choi mengatakan, tapi bagaimana jika dalam keadaan terburuk, penjajah dari dunia lain membawa monster seperti yang dulu? Apakah kita dapat melakukan sesuatu? Pak Wo mengatakan, kalian tidak biasanya khawatir. Ini bukan sesuatu yang dapat kita hindari jika kita mau. Jika itu Suho, dia akan mengatasi itu. Sebelumnya, Pak Choi berkata, Hunter seperti Baek Miho atau Park Dojin yang tidak mempunyai ingatan dari dunia sebelumnya tidak akan percaya tentang invasi dunia lain. Meyakinkan mereka tidak akan mudah. Pak Wu mengatakan, hanya ada satu cara untuk membujuk mereka, Hunter tingkat nasional. Thomas Andre dari Amerika Serikat, Liu Zigang dari Cina, Siddharth Bachchan dari India. Para hunter ini adalah keberadaan yang tidak biasa, yang kekuatannya setara dengan sebuah negara. Banyak hunter tertarik akan kekuatan mereka. Jika Suho dapat mencapai hunter tingkat nasional atau bahkan melampauinya, itu saja sudah menjadi hal yang paling meyakinkan. Suho mengatakan, kalau begitu di bulan depan, dirinya akan menjadi hunter kuat yang dapat meyakinkan hunter yang lainnya. Pak Wo mengatakan, kalau begitu, mari kita fokus akan pertarungan yang ada di depan kita sekarang. Untuk pertumbuhan Suho. Suho bersama dengan pasukan bayangan terus menyelesaikan Field Type Dungeon dengan kecepatan yang fantastis.
Kang Si-hun mengatakan, "Hunter Baek Miho, apakah kita benar-benar menyaksikan ini?" Baek Miho mengatakan, dirinya juga ingin bertanya pertanyaan yang sama. Kang Si-hun mengatakan, hanya dalam 2 hari, Suho sudah menyelesaikan dan menambang 6 field type dungeon. Melakukan semuanya sendirian sudah cukup menakjubkan, tapi di atas itu semua, dengan setiap dungeon yang dia selesaikan, mana Suho terus meningkat. Sepertinya hunter yang dapat bertambah kuat benar-benar ada. Suho berpikir, status yang mengukur magic power adalah MP. Saat mananya meningkat, Shadow Authority menjadi semakin mudah digunakan. Beru mengatakan, dapatkah dirinya membantu? Biarkan dirinya membandingkan mana antara Suho dan Hunter Rank S dengan bulu mata yang panjang itu. Suho mengatakan, tidak usah Beru. Dirinya pikir, ia sudah sebanding. Saat Suho kembali ke rumahnya, Suho menyadari kalau ada seseorang di dalam rumahnya. Saat Suho masuk semakin dalam, ia melihat seseorang menunggu dirinya. Orang itu mengatakan, jika keluargamu ada di rumah, ia akan membuat Suho merasakan apa yang dirinya rasakan. Jadi akhirnya kamu pulang, Sung Suho. Saat melihat orang itu, Suho berpikir, orang ini adalah Hwang Dongso, Awakener Rank S. Dirinya juga teringat akan pesan dari Pak Wu. Hwang Dongsu adalah adik kandung Hwang Dongsuk, dalang dari kejadian penjara di Jisan. Ada rumor yang beredar kalau Hwang Dongsu yang merancang kejadian itu untuk membebaskan Hwang Dongsuk. Sejak kejadian itu Suho menjadi pahlawan, mungkin saja dia akan mengejar Suho. Hwang Dongso adalah rank S terkuat di Korea. Seperti permintaan Suho, dirinya tidak akan menempatkan penjagaan, tapi Suho harus lari jika bertemu dengannya. Suho mengatakan, apakah kamu ada di sini untuk membalaskan dendam kakakmu, bukan dirinya yang membunuhnya. Hwang Dongsuk dibunuh oleh seseorang yang bernama Kang Tae-shik. Hwang Dongsoo mengatakan dirinya tidak peduli. Ia datang ke sini bukan untuk membalaskan dendam kakaknya. Dirinya hanya kesal karena Suho mengacaukan rencananya. Suho mengatakan, kalau begitu, mari pindah ke tempat lain. Dongso mengatakan, mengapa dirinya harus menuruti Suho? Suho menghantam tembok rumahnya dan alarm rumah menyala dengan kencang. Suho mengatakan, pamannya adalah seorang yang mudah khawatir, jadi dia memasang alarm ini untuk menjaga dirinya. Tidak akan sampai 5 menit untuk penjaga dan hunter tiba di tempat ini. Apakah Dongso masih tidak ingin pindah? Akhirnya mereka pindah ke suatu bangunan terbengkalai. Dongso mengatakan, melihat Suho yang tidak takut kepada dirinya, berita tentang reawakening sepertinya benar. Apakah Suho mendapat rank S atau semacamnya? Suho mengatakan, dirinya tidak tahu sampai diukur ulang. Tapi ia ingin bertanya, bagaimana cara Dongso mendapatkan Star Fragment? Dongso mengatakan, apakah Suho membutuhkan obat itu? Mengapa juga dirinya memberitahu Suho? Benda itu sangat sulit didapat belakangan ini. Hanya bajingan lemah yang bergantung pada obat itu. Suho pasti bersemangat setelah mendapatkan rank S karena keberuntungan. Tapi biarkan dirinya mengajarkan sesuatu yang Suho belum paham. Tidak semua rank S adalah sama. Suho berpikir, Dongso terlihat lebih kuat daripada Lee Min-sung. Ini adalah pertama kalinya ia bertarung melawan rank S. Suho langsung maju menyerang, tapi Dongso menggunakan batu yang diinjaknya untuk menghentikan Suho. Dongso mengatakan, apakah Suho serius ingin beradu pukulan dengannya saat Suho hanyalah seorang summoner? Keluarkan manusia hitam atau apapun itu. Suho menendang kepala Dongso dengan keras, tapi Dongso tampak tidak terluka dan mengatakan kalau serangan Suho geli-geli. Dongso terus maju dan menyerang Suho dengan membabi buta. Dongso mengatakan, apakah Suho mencoba mengalahkan dirinya hanya dengan kekuatan fisik? Bahkan jika Suho menggunakan skill yang dipunya, tetap tidak mungkin terjadi. Suho berpikir, dirinya dapat merasakan perbedaan kekuatan di antara mereka. Tapi, ia tidak merasakan tekanan yang sama seperti waktu itu. Saat Suho lengah karena berpikir, Dongso menghajar Suho sampai keluar dari gedung. Tapi sebuah pedang bayangan menancap di tangan Dongso. Suho mengatakan, sepertinya sedikit sulit melawan rank S tanpa skill apapun. Sejujurnya, ia akan memasukkan poin status yang disimpannya ke dalam kekuatan. Kalau begitu, dirinya akan lebih serius mulai dari sekarang. Mari kita mulai ronde kedua, Hwang Dongso. Dirinya akan bertarung dengan kekuatan penuhnya sekarang. Tiba-tiba Dongso ketakutan melihat bayangan hitam yang Suho keluarkan. Ingatan Dongso di dunia sebelumnya kembali. Jinwo mengatakan,
Bagaimana dengan nama Grid semenjak kamu mati karena serakah? Apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu menyukainya, Huang Dongso? Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.